kepala gereja. Saya wakil sekian perempuan yang ada di Tanah Papua. Saya perempuan Amiha. Dan saya percaya bahwa Lukas 10 tahun tangannya bersih. Kenapa saya bilang demikian? Terlalu banyak problem yang beliau alami, tetapi Tuhan hari ini masih memelihara dia hidup. Itu bukti. Itu bukti. Kami bisa katakan itu tegas, bahwa itu bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus memelihara gubernur kami. Dan stop diskriminasi, stop KPK dengan cara-cara yang tidak bermartabat, mendiskriminasikan, mengkriminalisasikan gubernur Papua. Stop. Cari cara-cara yang lebih elegan untuk bangun negeri ini. Jangan dengan cara-cara yang kurang ajar. Kami sudah muak dengan bangsa ini. Hidup rakyat Papua. Hidup perempuan Papua. Hidup semua solidaritas. Terima kasih. Hormat diberi. Berikan aplaus buat perempuan Papua. Selanjutnya kita akan kasih kesempatan, sebelum kasih kesempatan ke 5 budaya adat, saya kasih kesempatan kepada KDP dulu. Terima kasih. Hidup rakyat Papua. Saya mau bahwa di KPK itu keluar dari Pancasila, tidak ada. Karena tidak bisa keluar, kami taat hukum, sehingga tim kami delegasi kuasa hukum kami masuk. Tidak apa-apa, kita apresiasi, tapi tidak membatasi untuk menyampaikan aspirasi kami. Saya mau sampaikan begini, seandainya kalau penyidik KPK keluar, saya mau tanya mereka, siapa yang berbisik sama kamu lalu kamu datang untuk melakukan tersangka ke Bapak Gubernur kami? Karena Bapak Ibu harus tahu bahwa ini yang ke-6 kali atau 7 kali KPK punya perilaku model ini. Ini bukan hal baru dan sangat luar biasa dan aneh, bin ajaib. Kami sudah bosan. Lihat ini bapak-bapak kepolisian dan seluruh rakyat Papua, ini yang kesekian kali mereka datang. Pertama, KPK masuk penyergapan atau di kantor gubernur tahun berapa yang lalu, akhirnya seluruh rakyat akar rumput marah. Akhirnya barang tidak terbukti. Yang ke berikut, Bapak Gubernur diintimidasi, ditangkap, diteror dengan segala cara yang tidak manusiawi. Itu pun tidak terbukti. Yang ini yang kesekian kali, yang lain-lain itu masih rahasia yang saya sampaikan, bahwa Bapak Lukas ini adalah pemimpin rakyat Papua. KPK, ingat, penyidik KPK, kalian tidak boleh dengar bisikan-bisikan oknum tertentu untuk merusak kenyamanan Kamtipmas di tanah Papua. Saya mau sampaikan, ini ada indikasi bahwa oknum-oknum tertentu punya kepentingan tertentu untuk segala macam besok, tapi bukan cara begini. Papua, kami akan demo turun selama berminggu-minggu menduduki kantor gubernur sampai kalian keluar dan mencabut apa yang kamu disangkakan kepada Bapak Gubernur kami. Keluar dari sini. Kalau kalian mau Papua ini mau aman, keluar. Cara yang tidak terhormat kalian lakukan di tanah Papua, saya kasih tahu. Tidak boleh. Bapak Gubernur sudah utus dengan hormat, dengan bijaksana kepada kuasa hukum untuk hadir di tempat ini, dan kami rakyat akar rumput hadir dan kawal bahwa beliau dewasa dalam kepemimpinan di tanah Papua. Yang berikut saya mau kasih tahu, penyidik KPK, kau dengar, beliau sudah sumbang jasanya di atas tanah ini kepada NKRI. Apa yang kalian mau? Beliau sumbang berbagai kebijakan, berbagai jasanya, mulai dari wakil bupati sampai gubernur 10 tahun. Kalian maunya apa? Beliau sudah bangun 10 tahun di provinsi Papua dengan pembangunan fisik bahkan non fisik. Orang Papua dari segala macam SDM, segala macam fisik pembangunan yang ada, pun sukses. Agenda NKRI dalam 4 tahun sekali. Apa yang kalian mau KPK? Ini Bapak Presiden, kita teman-teman akar rumput, kita nih Pak Presiden bahwa ini harus tidak benar. Bila perlu undang-undang KPK ini harus direvisi. Tidak boleh ada kongkalingkong oknum tertentu untuk kepentingan politik di negara ini. Kalau kalian mau tegakkan hukum untuk korupsi di negeri ini, harus punya bukti dan dasar jelas. Jangan karena dimainkan oleh oknum tertentu yang partai-partai penguasa atau presiden yang memimpin untuk tidak boleh balas dendam politik, itu tidak bagus. Kemarin rezimnya SBY kalian semua tebang
pilih semua. SBY tebang pilih dari partai Demokrat. Sekarang kaki tanya pilih kuasa tetap ini tidak baik. Pendidikan politik yang tidak bagus di negara ini, akhirnya kita akan rumput rakyat jadi korban di atas negara ini. Perbaiki manajemen undang-undang korupsi di tanah ini. KPK bila perlu dibubarkan saja. Bila perlu dipikir oleh kepolisian yang berani. Ya, saya bilang begitu. Tapi itu bukan ranahnya kami. Tapi kami sebagai akar rumput siap backup untuk memperbaiki negara ini. Saya mau sampaikan bahwa terakhir Lukas terlalu banyak sumbang untuk NKRI. Tolong hargai. Beliau dari sisi kepemimpinannya, jiwanya, manusianya, beliau sudah terlalu banyak korban untuk NKRI. Jangan sudah. Jangan kalian mau ambil hati nyawanya lagi. Sudah cukup. Terlalu banyak beliau sumpah untuk NKRI. Saya pikir demikian bahwa terakhir kita akan tutup demo mulai dari hari besok. Kita akan melakukan izin ke Polda. Kami akan koordinasi dengan kakak Kapolres dan dua Kapolda. Sebelum penyidik KPK ini mereka angkat kaki dari sini dan cabut yang mereka keluarkan surat tersangka kepada Bapak Gubernur kami, kita akan duduk di kantor Gubernur selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kita bikin dapur dan mereka. Terima kasih, saya kembalikan waktu. Berikan aplaus. Nah, kita akan masuk dalam kesempatan, yaitu kesempatan yang pertama. Oke, teman-teman 5 wilayah ada tetap solid sambil tunggu kita punya kuasa hukum dengan teman-teman KPK. Orasi politik tetap di jalan. Untuk itu saya kasih kesempatan kepada kakak untuk menyampaikan 1-2 kata. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup Lukas NMB! Hidup Lukas NMB! Lukas NMB adalah bapak rakyat Papua. Setuju? Lukas NMB adalah representatif orang rambut keriting kulit hitam di atas tanah ini. Sepakat? Lukas NMB juga pemimpin plural yang benar-benar mengaplikasikan kebinekaan itu di dalam tanah Papua. Untuk tanah Papua di mata negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi upaya kriminal karena hari ini Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 ketika KPK dibentuk sebagai lembaga pemberantasan korupsi, seluruh rakyat Indonesia bahkan rakyat Papua menyetujui itu untuk pemberantasan korupsi. Tetapi ketika Otsus berlangsung dari 2001 hingga hari ini, KPK tidak menunjukkan taringnya di tanah Papua. KPK tidak pernah menunjukkan taringnya di tanah Papua. Tetapi baru kasus Lukas NMB yang kita bilang gratifikasi yang tidak masuk logika hukum. Kalau kita baca item pasal Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang pemberantasan korupsi secara menyeluruh terkait asas-asas penegakan hukum di dasar di sana, tugas, fungsi dan wewenang, KPK menyalahi semua aturan itu. Iya, betul. Kita dikagetkan setelah dinyatakan sebagai tersangka. Apakah proses penyelidikan yang dilakukan oleh KPK ini sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 terkait pemberantasan korupsi atau tidak? Tidak. Tindakan yang benar-benar melawan hukum yang dilakukan oleh KPK. Dan kita lihat hari ini bahwa ini merupakan sebuah skenario yang dilakukan oleh politik. KPK di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 menyatakan di pasal 3 bahwa lembaga KPK adalah lembaga independen yang terlepas dari semua intervensi penguasa, mau partai politik maupun presiden, siapapun dia tidak punya hak untuk mengintervensi KPK. Tapi hari ini di depan mata rakyat Papua kita menyaksikan bahwa KPK adalah lembaga yang mampu menjadi bumpernya penguasa. Dia menjalankan pesan penguasa. Murah itu kan? KPK kembali kepada aturan. Kalian bikin aturan bukan untuk dilanggar, tetapi berpedoman kepada undang-undang itu. Fakta hari ini kalian tidak lakukan.
Dan kita dikagetkan dengan upaya kriminalisasi. Ini luar biasa. Perbuatan yang terstruktur, masif, yang luar biasa. Pemberantasan korupsi dalam asasnya disampaikan bahwa asas keterbukaan. Ada penyampaian informasi secara terbuka kepada publik, tetapi hari ini informasinya senyap. Dan publik, rakyat dikagetkan tadi malam. Akhirnya secara spontanitas kita hadir di tempat ini untuk mengawal pemimpin kita. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Sekalipun panas terik matahari tidak akan pernah goyahkan semangat kalian untuk mengawal Lukas NMB. Setuju? Setuju? Lukas NMB pemimpin yang punya track record luar biasa dalam pembangunan Papua. Jalan tembus hutan, Bubar yang dulu kita lihat tidak ada jalan, sekarang ada dibangun. Stadion-stadion pun termegah ada di semua. Hotel-hotel berbintang, kantor-kantor mewah, jembatan merah. Apa yang kurang dari Lukas NMB? Pemimpin yang tidak membangun, yang koruptor, itu baru dinyatakan tersangka, ya itu masuk akal. Pemimpin yang jelas-jelas terbukti track record kinerjanya berhasil di tanah Papua, dinilai oleh rakyat Papua, malah dituduh dan dikriminalisasi. Ini membuat rakyat marah. Membuat rakyat marah. Dan saudara-saudara kita, hari ini kita punya teman-teman dari aparat keamanan. Mereka adalah instrumen yang digunakan oleh elit-elit politik ini. Mereka tidak tahu. Mereka hanya tugas siap jalankan perintah untuk mengamankan. Tetapi tingkatan atas yang hari ini sedang mereka lakukan, mereka tidak paham seperti tingkatan itu. Mungkin ada juga yang paham. Sehingga kita tetap berikan apresiasi untuk mereka sebagai garda terdepan yang melaksanakan pengamanan di tanah Papua. Ada polisi-polisi baik, tidak seperti Sambo. Setuju? Setuju? Setuju. Ya, terima kasih untuk semua. Solidaritas kita tetap kuat untuk mengawal Lukas NMB dan sampai KPK mencabut tuduhan tersangka di tanah Papua. Setuju? Setuju? Terima kasih. Saya bela Lukas NMB sudah 4 kali. Betul? Saya sudah bicara. Berarti semua turun jalan. Turun jalan. Oke? Turun jalan. Ingat, Lukas NMB yang bangun Papua. Pemerataan orang pendatang Makassar, Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Hidup di tanah Papua. Ada yang jadi pejabat? Ada kan? Saya tanya, kami di Menemo saja jadi pejabat, tidak toh? Ada orang ini jadi pejabat? Tidak toh? Tepuk tangan semua. Perjalanan KPK di bawah penguasa hari ini dijadikan alat politik. Betul? Saya suka hati, saya fonis-fonis. Karena memang faktanya begitu. Menjelang pilkada, KPK selalu turun. Itu fakta. Betul? Jadi Papua mau membangun, Papua mau pemekaran, harus ada keseimbangan. Jangan bikin rusuh. Betul? Kedepannya, lepas ID card, saya akan pimpin demo. Turun jalan! Turun jalan! Turun jalan! Panji Agung Mengkoror depan. Terima kasih. Hari ini untuk memeriksa Bapak Gubernur, uang pribadi Gubernur yang waktu itu ditransfer dari sini ke sana untuk pakai berobat, itu uang pribadi. Hanya karena kebetulan ada transaksi, itu dipakai jadi alat bukti. Ini bukan satu kali, jadi kita tidak kaget. Sudah beberapa kali usaha kriminalisasi secara sengaja dilakukan oleh lembaga yang namanya KPK itu. Untuk itu, jangan tinggal diam. Kita kawal dengan ketat. Kasus ini sampai selesai. Dicabut. Sudah terang. Kita tahu dengan jelas kasus ini. Jadi jangan ada orang yang bermain-main di lembaga yang terhormat, lembaga KPK itu. Yang terakhir, untuk teman-teman sekalian, hari ini aksi spontanitas kita bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Ini karena dukungan aparat keamanan. Semua tepuk tangan buat aparat keamanan. Kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, aparat
keamanan punya alasan kuat membubarkan kita tadi di pasar sana. Tapi karena dukungan aparat keamanan buat kita rakyat Papua, hari ini Bapak Kapolres berdiri dengan kita sampai sore dengan Komandan Brimob, memberikan ruang buat kita untuk dapat melaksanakan aksi. Itu artinya mereka berdua juga ada di pihak kita. Habis aksi ini semua keluar dari tempat ini dengan tertib langsung ke tempat yang ditentukan. Jangan ada aktivitas lain di jalan ini lagi. Aksi kita aksi bermartabat. Setiap aksi-aksi yang mengganggu aktivitas lain itu provokator yang menciderai aksi terhormat rakyat Papua untuk membela pemimpinnya. Bisa ya? Bisa dipahami? Yang terakhir, kami kelompok pemuda Papua akan buat surat resmi. Pemerintah pusat harus mendukung Lukas NMB untuk memastikan pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemekaran ini dapat berjalan dengan baik. Situasi ini, sekali lagi, kamu mau bawa malaikat atau boneka siapa untuk ganti Lukas NMB di sisa 2-3 tahun ke depan? Tidak akan mampu. Bantu Lukas NMB selesaikan ini. Dia sudah membuka pintu melaksanakan pemekaran di 3 provinsi yang hari ini ada di depan mata. Sambil 1 provinsi saya ready dipersiapkan. Tolong bantu kawal Lukas NMB supaya segera pulih dari kesehatan dan menyelesaikan tanggung jawab terakhir untuk memastikan pemerintahan di 3 provinsi baru ini dapat berjalan dengan baik. Beliau sudah memberikan energi dirinya sendiri juga untuk mendukung kebijakan negara Republik Indonesia di atas tanah Papua. Tolong dukung dia untuk memulihkan kesehatannya. Yang berikut juga memastikan dia untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab terakhir, memastikan pelayanan pemerintahan di 3 provinsi ini bisa berjalan kembali dengan baik. Sepakat teman-teman? Kami pemuda di 5 wilayah adat yang ada di provinsi Papua. Hidup Gubernur Papua, hidup Lukas NMB, hidup Lukas NMB. Untuk itu saya kasih kesempatan kepada Tuan Ode. Iya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Hidup Lukas NMB! Hidup Lukas NMB! Hidup rakyat Papua! Terima kasih. Tentang situasi politik yang terjadi di Indonesia, hari ini KPK sedang turun. HP bisa periksa di situ. Tetapi yang diburu itu di luar dari partai yang berkuasa. Kita tahu bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, caleg, pemilihan DPR dan kepala daerah sudah dekat. Di sini ada kepentingan besar yang dimainkan. Teman-teman minta maaf kalau memang ada partai lain, tetapi ini fakta. Fakta yang saya bicara. Teman-teman kepolisian ini hanya menjalankan tugas. Mereka juga tidak tahu posisi yang dimainkan oleh pemegang penguasa yang ada di pusat seperti apa. Mereka digiring dihadapkan ke masyarakat yang ada. Jadi teman-teman yang ada, kita tetap fokus. Kalau kita turun, kita akan turun tutup kantor gubernur. Bagi teman-teman semua semangat. Masih semangat. Hidup Lukas NMB. Hidup Lukas NMB. Terima kasih. Berikan aplaus buat teman-teman dari wilayah adat Lepako. Saya kasih kesempatan lagi kepada wilayah adat Lapako. Wilayah adat Lapako, maju. Hidup Papua! Hidup Papua! Hidup Kristen! Orang Kristen rambut kulit hitam tetap hidup di Papua tanah ini. Ya. Jadi saya sebenarnya singkat dan jelas. KPK, kamu ini bukan ikuti dengan aturan yang hukum, tetapi ikuti politik. Ya, ikuti politik. Negara hukum itu sesuai aturan yang ada dipakai.
Apa aturan dari mana dipakai bukan PKK yang ini? Tidak boleh. Sesuai dengan aturan. Yang kami hormati seluruh masyarakat tanah Papua. Kita akan duduk di sini sambil menunggu pengacara keluar. Sepakat? Mari kita angkat tangan di atas. Tangan persatuan. Seluruh rakyat Papua bersama penduduk Papua. Kita akan berdiri di sini. Kita bersama pengacara. Kita makan apa untuk pengacara? Kita makan apa untuk kepolisian? Kita makan apa untuk seluruh rakyat Papua yang hari ini menonton live streaming? Kita makan Papua. Teman-teman kalau bisa duduk, mari duduk semua, duduk, ya duduk. Teman-teman jangan di ujung-ujung sana, kawan-kawan. Wah. Salam. Teman-teman seperjuangan yang saya cintai, tim hukum didampingi juru bicara Gubernur Papua, Bapak Rifai Darus, telah bertemu dengan penyidik KPK. Kami menyampaikan bahwa Bapak Gubernur Papua tidak bisa hadir karena alasan sakit. Bapak Gubernur Papua juga sudah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian untuk diberi izin berobat selama 14 hari. Supaya jelas harus perlihatkan. Orang Papua itu tidak lihat, tidak percaya dia. Ya, harus kasih lihat. Ini surat izin Bapak Gubernur untuk berobat ke luar negeri karena beliau sakit. Beliau sudah ajukan per akhir Agustus, baru keluar tanggal 9 September. Bapak dinyatakan tersangka tanggal 5 September. Ada apa? Ada apa teman-teman KPK? Bapak Gubernur sakit dan saya sudah perlihatkan ini. Semalam Bapak Gubernur sebenarnya hari ini berangkat. Saya ulang lagi supaya rakyat tahu. Dia pesan, Roy saya sakit, saya mau pergi berobat, saya sudah dapat izin dari Mendagri. Saya katakan Bapak jangan dulu, tunda dulu. Ada surat dari KPK untuk Bapak hadir hari ini, hari Senin. Nanti kalau Bapak jalan, nanti dibilang Lukas NMB takut melarikan diri. Roy, saya pemimpin orang Papua, saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah korupsi. Itu dibuktikan selama periode beliau. Semua supaya rakyat tahu bahwa uang yang dikirim ke rekening Bapak Gubernur adalah uang dia sendiri. Dia minta tolong 2 miliar saja lagi. Kita kumpul sudah di sini, kita kasih kembali itu. Memalukan. Malu saya membenarkan bahwa ini adalah kriminalisasi terhadap Lukas NMB. Ada tahu kriminalisasi terhadap Lukas NMB harus segera dihentikan. Ya, oleh karena itu teman-teman semua ini sudah jelas. Tadi saya sudah ketemu dengan Direktur Penyidikan Pak Guntur. Dia memberikan jaminan bahwa Pak Lukas bisa berobat. Tepuk tangan dulu. Dia mengatakan dia menganut asas praduga tidak bersalah. Mudah-mudahan apa yang dia ngomong sama dengan nanti yang dia lakukan. Saya besar di Jakarta, jadi saya tahu politik Jakarta dengan politik Papua itu kadang berbeda. Ngomong di sini lain, di sana bilang ini kita sudah bebas, jadi kita bisa ngomong lagi. Jangan, karena tadi disaksikan oleh Komandan Brimob Pak Budi. Pak Budi menyaksikan tadi pembicaraan pimpinan KPK. Pak Lukas boleh berobat, tapi tunggu dia koordinasi dengan pimpinan dulu, supaya jangan sampai ada masalah. Setuju? Jadi ini sudah clear.
Karena kita datang ini hanya menyampaikan bahwa Bapak sakit, tolong jangan diperiksa dulu hari ini. Tunggu Bapak sehat. Dan tadi sudah komunikasi, kalau Bapak sudah sehat, saya akan telepon Pak Guntur. Apakah Bapak mau diperiksa di Jakarta atau di Papua? Silakan, Pak Roy. Di Papua ya. Jadi kita sepakat rakyat tidak mau diperiksa di Jakarta. Rakyat mau diperiksa di Makobrimob. Kenapa? Karena ada Pak Budi Apai. Ya. Pak Budi jangan bawa agenda KPK, Pak Budi. Saya kira Pak Budi polisi yang netral. Setuju? Oleh karena itu, teman-teman, rekan seperjuangan, kita akhiri demo. Setelah kakak pidato ini, kita pulang. Setuju? Karena kakak ini penegak hukum juga. Kakak tidak boleh menjadi provokator. Ya, kalian harus pulang baik-baik, jangan ganggu masyarakat yang lain. Karena kita terima kasih kepada Bapak pimpinan Brimob, Bapak Budi yang sudah memfasilitasi. Jangan kita diadu dengan Brimob. Brimob ini kita punya saudara. Ini agenda politik yang mereka bawa ke sini. Tapi mereka salah orang karena mereka mau menjerumuskan Pak Gubernur. Salah orang mereka. Setuju?